Kita berjumpa kembali dalam acara Persiapan Ujian Nasional bersama saya, Eni Rita Zahara. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk menghadapi ujian nasional nanti? Tentunya kalian sudah betul-betul mempersiapkan. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang surat kuasa dan surat perjanjian. Kedua topik bahasan kita kali ini tentunya sudah kalian ketahui merupakan salah satu bahan yang harus Anda kuasai karena materi ini ada di dalam soal-soal UAN. Baik, pertama kalian sudah tentu harus mengetahui apa surat kuasa itu. Surat kuasa adalah surat pemberian kuasa kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu urusan. Tentunya apa saja urusan yang bisa diselesaikan jika kalian akan membuatnya dalam bentuk surat kuasa. Misalnya, kalau kalian akan menjual tanah atau rumah, kemudian mengambilkan wesel atau tabungan karena tidak mempunyai waktu atau tidak sempat, maka kalian boleh membuat surat kuasa untuk mengambilkan tabungan atau wesel orang lain yang diminta untuk mengambilkan. Kemudian menandatangani akte jual beli. Hal lain misalnya untuk mewakili sidang di pengadilan. Ini contoh-contoh jika kalian akan menyelesaikan suatu urusan yang membutuhkan pembuatan surat kuasa, tetapi kalian tidak bisa untuk melaksanakannya sendiri. Kemudian, isi surat kuasa itu apa saja? Pertama, identitas pemberi kuasa. Sudah tentu yang dimaksud dengan identitas pemberi kuasa ini harus ada nama, alamat, umur, nomor KTP, kemudian ada identitas penerima kuasa, sama, ada nama, umur, alamat, nomor KTP, kemudian harus ada urusan yang harus diselesaikan. Urusannya apa? Apakah urusannya untuk mengambil uang, urusan menjualkan tanah, atau urusan yang lain? Kemudian ada batas-batas kewenangan. Ini batas-batas kewenangan jika dipandang perlu. Misalnya, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada seseorang untuk menyelesaikan pengambilan uang gaji. Uang gaji yang diminta untuk diambilkan misalnya dalam jangka waktu 3 bulan. Misalnya gaji untuk bulan Maret, April, Mei. Maka batas kewenangan yang diberikan oleh penerima kuasa itu hanya sampai batas 3 bulan. Kemudian ada masa berlakunya surat kuasa. Ini pun jika dipandang perlu. Sampai kapan surat kuasa itu bisa dipergunakan. Isi surat kuasa yang lain adalah tanda tangan kedua belah pihak. Sudah tentu tanda tangan identitas pemberi kuasa dan identitas penerima kuasa. Kemudian persyaratan. Apa saja persyaratan yang harus diikuti kalau kalian akan membuat surat kuasa? Pertama, surat kuasa ditulis di atas kertas bermeterai atau kertas bersegel. Kertas bermeterai itu sudah tentu berbeda dengan kertas bersegel. Kalau kertas bermeterai, kita bisa menggunakan kertas folio bergaris atau kertas HVS. Kemudian pada bagian tanda tangan, kita membubuhi meterai. Tetapi kalau kita menggunakan kertas bersegel, itu artinya kita menggunakan kertas khusus. Di dalam kertas itu sudah ada segelnya. Jadi antara kertas bermeterai dan kertas bersegel itu berbeda. Syarat yang kedua, surat kuasa ini kalau dipergunakan sesuai dengan fungsinya itu perlu dilengkapi KTP pemberi kuasa dan KTP yang diberi kuasa. KTP ini harus dilampirkan pada waktu yang diberi kuasa ini untuk menyelesaikan masalah. Kemudian disahkan notaris atau pejabat berwenang. Sudah tentu kalau urusan itu misalnya
ada uang yang harus diselesaikan transaksinya dalam jumlah besar, maka perlu disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Tapi jika masalahnya itu tidak menyangkut hal-hal yang begitu besar, maka cukup hanya ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Jadi tidak perlu disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Kemudian kita lihat contoh. Di sini ada contoh surat kuasa. Bentuk surat kuasa kita harus lihat dulu. Kalau kalian akan membuat surat kuasa harus diberi judul. Di sini ada judul surat kuasa. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini itu berarti pihak pertama yang memberikan kuasa. Identitasnya harus mencantumkan nama. Misalnya di sini namanya Rina Kusumastuti. Alamat, misalnya alamatnya Jalan Siaga nomor 19 Bekasi. Umur 17 tahun atau boleh diganti dengan tempat dan tanggal lahir. Kemudian pekerjaan pelajar SMA Negeri 2 Bekasi. Nomor identitas, di sini nomor KTP, nomor 10.509.161993. Ini identitas yang memberikan kuasa. Kemudian dengan ini memberi kuasa kepada nama Reza Damayanti, alamat Jalan Pembina nomor 16 Bekasi, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswi UI jurusan arsitektur, kemudian nomor KTP 10.2983.190.990. Apa persoalan yang harus diselesaikan? Di sini yang memberikan kuasa itu minta pada yang diberi kuasa untuk mengambilkan uang kiriman via pos vessel sebesar Rp500.000 dengan pengirim, nama Insinyur Sauki, alamat Jalan Parangtritis 57, Yogyakarta. Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat kuasa dibuat di Bekasi tanggal 1 Maret 2006, pemberi kuasa Rina Kusumastuti, yang diberi kuasa Reza Damayanti. Tanda tangan pemberi kuasa, kemudian tanda tangan yang diberi kuasa. Jangan lupa kalau nanti kalian akan membuat surat kuasa, di sini harus dicantumkan tanda tangan kedua belah pihak. Bagaimana? Apakah kalian sudah mempunyai gambaran atau nanti sudah bisa membuat kalau diminta untuk membuat surat kuasa? Yang penting ada identitas pihak pertama, yaitu yang memberi kuasa, dan ada identitas pihak yang kedua, yaitu yang diberi kuasa. Kemudian ada persoalan yang harus diselesaikan. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah surat perjanjian. Surat perjanjian ini merupakan surat yang dibuat oleh dua pihak yang telah sepakat untuk suatu urusan. Jadi ada dua pihak yang telah sepakat untuk suatu urusan. Berarti nanti ada pihak pertama dan ada pihak yang kedua. Kemudian sepakat untuk menyelesaikan suatu masalah. Macam-macam surat perjanjian. Surat perjanjian itu antara lain ada perjanjian jual beli, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian pinjaman uang, perjanjian kerja. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian? Pertama, surat perjanjian harus dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai. Sama seperti kalau tadi kita membuat surat kuasa. Dibuat di atas kertas segel atau kertas bermeterai. Jadi kalau sudah dibuat di atas kertas segel, tidak perlu diberi meterai. Kemudian ada pasal-pasal. Pasal-pasal ini harus dirumuskan secara cermat dan adil.
Karena ada dua pihak yang saling berjanji, maka pasal-pasal di dalam surat perjanjian itu harus dirumuskan secara cermat dan adil. Adil di sini artinya tidak berat sebelah. Apakah terlalu memihak pada pihak yang pertama atau terlalu memihak kepada pihak yang kedua, sehingga ada yang dirugikan. Kemudian, surat perjanjian ini disahkan oleh notaris atau pejabat. Pejabat ini bisa saja lurah atau camat. Jadi surat perjanjian itu harus disahkan oleh notaris atau pejabat. Terkadang ada surat perjanjian yang tidak disahkan oleh notaris atau pejabat. Istilah dalam keseharian biasanya kita menyebutnya dengan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Artinya surat itu tidak disahkan oleh notaris atau tidak diketahui oleh pejabat. Hanya diketahui oleh pihak yang berjanji, yaitu pihak pertama dan pihak yang kedua. Kemudian, apa gunanya kita membuat surat perjanjian? Tentunya kalian sudah bisa atau memiliki gambaran untuk apa ya sebenarnya kita membuat surat perjanjian itu. Pertama, surat perjanjian ini merupakan bukti otentik, bukti nyata adanya ikatan antara kedua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak yang kedua. Kemudian yang kedua, menghindari persengketaan. Jadi kalau ada persengketaan antara kedua pihak, dengan adanya surat perjanjian itu diharapkan tidak terjadi persengketaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat perjanjian jual beli. Tadi kita sudah mengetahui macam-macam surat perjanjian. Salah satu yang akan kita bahas sekarang ini adalah surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian jual beli ini biasanya selalu muncul dalam soal-soal ujian nasional. Apa saja yang ada di dalam surat perjanjian jual beli? Surat perjanjian jual beli itu memuat satu, harus ada judul. Sama seperti surat kuasa, surat perjanjian jual beli harus diberi judul. Judulnya nanti surat perjanjian jual beli. Kemudian ada identitas pihak pertama, ya, atau identitas pemilik atau penjual. Apa saja dalam identitas itu yang harus dicantumkan? Sama seperti dalam surat kuasa, ada nama, ada alamat, usia, atau bila perlu juga dengan nomor KTP. Kemudian ada identitas pihak kedua atau pembeli. Di sini karena perjanjian jual beli, jadi identitas pihak keduanya identitas pembeli. Apa saja identitasnya? Sama, harus ada nama, alamat, kemudian nomor KTP, bila perlu ada usia. Kemudian ada pasal-pasal yang menjadi kesepakatan. Tadi pasal-pasal itu harus adil, tidak boleh berat sebelah, harus dirinci secara cermat. Kemudian ada tempat dan tanggal. Di sini tempat dan tanggal kapan dibuatnya surat perjanjian itu. Di dalam surat perjanjian juga ada tanda tangan masing-masing pihak, yaitu pihak penjual, pihak pembeli, dan tanda tangan saksi-saksi. Kemudian apa saja pasal-pasal yang perlu disepakati di dalam surat perjanjian jual beli? Pasal-pasal yang harus disepakati di dalam surat perjanjian jual beli itu meliputi 1. Objek yang diperjualbelikan. 2. Harga dan cara pembayaran. Kemudian ketiga, penyerahan. Keempat, kewajiban-kewajiban penjual. Kelima, kewajiban-kewajiban pembeli. Kemudian keenam, penanggung biaya jual beli. Siapa nanti akan menanggung biaya jual beli? Misalnya biaya balik nama, biaya untuk saksi, dan biaya untuk meterai atau biaya-biaya yang lain. Kemudian ada pasal penutup, isinya perjanjian dibuat rangkap 2.
Jadi surat perjanjian ini hanya dibuat rangkap dua. Satu untuk pihak penjual, dua untuk pihak pembeli. Kedua surat perjanjian ini walaupun dibuat rangkap dua, kedua-duanya ini memiliki kedudukan dalam hukum yang sama. Kemudian di dalam pasal penutup juga perlu dikemukakan kalau perjanjian itu dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi yang berjanji antara penjual dan pembeli dalam membuat surat perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian pasal ke-8 yang merupakan pasal tambahan, ini pasal tambahan boleh kalian cantumkan sebelum pasal penutup. Jadi sebelum pasal penutup tadi yang nomor 7 itu kita perlu menambahkan pasal tambahan. Apa saja yang ada di dalam pasal tambahan? Pertama, kuasa kepada pihak kedua untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Yang dimaksud dengan kuasa di sini yaitu kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian ada arbitrase. Yang dimaksud dengan arbitrase di sini yaitu cara penyelesaian jika terjadi perselisihan. Sudah tentu yang diharapkan tidak ada perselisihan, ya. Anak-anak, demikian dulu pasal-pasal yang harus kita bicarakan di dalam surat perjanjian. Kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan informasi singkat tadi dapat kalian tangkap. Selanjutnya kita ikuti penjelasan lainnya. Baik, anak-anak di rumah, kita jumpa lagi. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang surat perjanjian. Tadi kita sudah sama-sama membahas tentang pasal-pasal yang harus ada di dalam surat perjanjian jual beli. Sekarang kita lihat contoh surat perjanjian jual beli. Di sini misalnya ada surat perjanjian jual beli tanah. Pada bagian awal tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di dalam surat perjanjian itu dibuat judul. Di sini karena yang akan dibuat itu adalah jual beli tanah, maka judulnya adalah surat perjanjian jual beli tanah. Pada hari ini tuliskan hari apa, tanggal berapa, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama, tuliskan nama, umur, berapa umurnya, kemudian alamat. Selanjutnya disebut pihak pertama atau pihak penjual. Ya. Kemudian 2, nama, tuliskan nama siapa, umur, berapa usianya, alamat, di mana alamatnya. Selanjutnya disebut pihak kedua atau pihak pembeli. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli tanah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Pihak pertama menjual kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua membeli kepada pihak pertama tanah seluas berapa meter, di sini dituliskan, di mana alamatnya, kemudian sertifikat nomor berapa. Sertifikat tanah yang dijual. Dengan batas sebelah barat berbatasan dengan apa? Timur berbatasan dengan apa? Utara, selatan. Kemudian dalam jual beli ini termasuk bangunan di atasnya. Jadi maksud dalam kalimat ini
Selain tanah yang dijual, juga di dalamnya termasuk bangunan. Pasal 2. Perjanjian ini diadakan dengan harga sebesar berapa? Sudah tentu harga yang dicantumkan di sini itu adalah harga secara keseluruhan. Kemudian akan dibayarkan kepada penjual, kapan akan dibayarkannya? Misalnya dituliskan di sana pada saat penandatanganan perjanjian. Tuliskan kapan tanggal penandatanganan perjanjian itu, tuliskan tanggalnya di sini. Kemudian pasal 3, penyerahan tanah dan bangunan akan dilaksanakan kapan? Jadi tuliskan tanggalnya kapan penyerahan tanah dan bangunan itu akan dilaksanakan. Pasal 4. Sejak penyerahan, segala risiko dan kewajiban terhadap tanah dan bangunan seperti pajak dan lain-lain menjadi tanggungan pihak kedua. Segala kewajiban atau tunggakan sampai saat penyerahan tetap merupakan tanggungan pihak pertama. Di sini maksudnya kalau perjanjian itu ditandatangani misalnya pada bulan Maret, maka segala tunggakan pada bulan sebelumnya, Februari, itu menjadi tanggungan pihak penjual. Ya, kemudian selanjutnya, kalau misalnya perjanjian itu ditandatangani bulan April, maka tunggakan pada bulan Maret itu menjadi tanggungan pihak penjual. Pihak pembeli itu berkewajiban untuk membayar segala macam pajak pada mulai bulan April setelah surat perjanjian itu ditandatangani. Kemudian pasal 5, pihak pertama menjamin bahwa tanah tersebut tidak dibebani dengan hipotek atau hal lain yang bersifat benda. Jadi tanah yang dijual itu tidak merupakan tanah yang dijadikan agunan, misalnya untuk pinjaman ke bank. Pasal 6. Pihak pertama dengan sukarela dan sepenuh hati membantu proses penyertifikatan atau balik nama kepada pihak kedua. Pasal 7. Biaya jual beli ditanggung oleh siapa? Apakah ditanggung oleh pihak pertama atau akan ditanggung oleh pihak kedua? Pasal 8. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2. Ditandatangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi tanpa tekanan dari manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tuliskan di mana surat perjanjian itu dibuat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan pihak pertama, nama, tanda tangan dan nama pihak kedua, kemudian saksi 1, saksi 2, dan saksi 3. Mencantumkan nama dan tanda tangan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang surat perjanjian jual beli? Bagus, kalau kalian sudah memahami. Kali ini yang kita bahas adalah surat perjanjian sewa menyewa. Apa saja yang harus ada di dalam surat perjanjian sewa menyewa? 1, harus ada judul, ya. Kemudian ada identitas pihak pertama. Kemudian ada identitas pihak kedua, sama seperti pada surat perjanjian jual beli. Ada judul, identitas pihak pertama, identitas pihak kedua. Kemudian ada pasal-pasal yang menjadi kesepakatan, ya. Sama seperti tadi pada perjanjian jual beli, di dalam perjanjian sewa menyewa juga ada pasal-pasal yang harus disepakati. Kemudian ada tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal dibuatnya surat perjanjian sewa menyewa. Ada tanda tangan masing-masing pihak dan saksi-saksi. Kemudian apa saja pasal-pasal yang perlu disepakati misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah. 1, objek yang dipersewakan. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan sewa. Sewa menyewa rumah itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk tempat tinggal, untuk usaha, atau untuk kantor? Ini harus dicantumkan di dalam surat perjanjian yang akan dibuat. Kemudian berapa harga sewa? Sudah tentu harga sewa ini menyangkut jangka waktu sewa. Apakah untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun?
Kemudian yang kelima, adanya larangan-larangan bagi penyewa. Larangan itu apa saja misalnya? Mengubah bentuk bangunan. Jadi penyewa tidak boleh mengubah bentuk bangunan. Bentuk bangunan selama disewa itu tidak boleh diubah. Kemudian mengalihkan kepada pihak ketiga. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepada pihak ketiga di sini artinya penyewa itu memberikan atau meminjamkan atau mengalihkan rumah yang dia sewa itu kepada pihak lain. Di sini yang dimaksud dengan pihak yang ketiga. Kemudian yang keenam, ada kewajiban penyewa. Kalau tadi kewajiban yang menyewa, sekarang kewajiban penyewa. Apa saja kewajiban penyewa itu? Misalnya penyewa harus mengadakan pemeliharaan, kemudian membayar telepon atau listrik. Ya, sudah tentu pemeliharaan ini harus dijaga kebersihannya, kemudian tidak boleh kotor, kemudian membayar telepon setiap bulan, demikian juga membayar rekening listrik setiap bulan. Kemudian kewajiban pemilik. Apa saja yang menjadi kewajiban pemilik? Misalnya mengadakan perbaikan besar. Kalau rumah itu sudah rusak yang memerlukan biaya besar, itu sudah menjadi kewajiban pemilik. Membayar PBB. Membayar PBB ini merupakan kewajiban pemilik. Sudah tentu membayar PBB dalam jangka waktu tahun yang sedang berjalan. Kemudian pasal yang ke-8 memuat syarat pengembalian. Syarat pengembalian ini sehabis masa sewa rumah itu harus, maksudnya sehabis masa sewa rumah harus dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Jadi tidak boleh ada perubahan atau misalnya perbaikan-perbaikan yang menyebabkan rumah itu tidak sesuai dengan aslinya. Ya, kecuali kalau sudah minta izin terlebih dahulu, maka kalau misalnya akan diubah dan sebagainya itu tidak menjadi persoalan. Bagaimana pasal-pasalnya sudah kalian pahami? Selanjutnya kita lihat contoh, bagaimana contoh perjanjian sewa menyewa rumah. Dalam perjanjian sewa menyewa rumah sama dengan surat perjanjian jual beli, terlebih dahulu kalian kalau membuat harus memberi judul. Di sini diberi judul perjanjian sewa menyewa rumah. Apa saja yang harus ada di dalam perjanjian sewa menyewa rumah ini? Pertama, diawali dengan yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama, pekerjaan, tinggal di mana, selanjutnya disebut pihak ke-1. Dan 2, nama, pekerjaan, tinggal di mana, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menerangkan bahwa kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan bahwa pihak ke-1 dengan ini menyewakan dan pihak kedua dengan ini menyewa dan menerima baik persewaan sebuah rumah tinggal dari tembok, atap benting, lantai ubin milik pihak ke-1 yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 57 Cirebon. Sewa menyewa ini telah terjadi dan diterima baik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Kita masuk kepada pasal-pasal yang disepakati. Pasal 1. Pihak kedua mengetahui dan mengaku bahwa rumah yang disewa ini telah ditunjuk pihak ke-1 sebagai rumah tinggal. Ya. Kemudian pasal 2, rumah yang disewakan pihak ke-1 akan dipergunakan oleh pihak kedua menurut sifatnya sebagai rumah tinggal. Jadi rumah yang disewa itu dipergunakan sebagai rumah tinggal, bukan untuk usaha atau untuk kantor. Sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005, berarti masa sewanya selama 1 tahun. Kemudian pasal ketiga, harga sewa yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak ke-1 sebesar berapa rupiah, tuliskan nilai nominalnya berapa rupiah untuk jangka waktu
1 tahun. Karena tadi dalam perjanjian dalam pasal 2 itu disebutkan sewa rumahnya untuk jangka waktu 1 tahun. Pasal 4, rumah yang disewakan pihak ke-1 kepada pihak kedua adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Jika akan diperpanjang, maka akan dibuat ketentuan baru. Jadi misalnya akan diperpanjang lagi selama 1 tahun berikutnya, maka akan dibuat ketentuan baru. Apakah harga rumah masih tetap sesuai dengan tahun pertama atau mengalami perubahan, misalnya mengalami kenaikan. Kemudian pasal 5, selama menyewa, pihak kedua dilarang mengubah bentuk rumah atau mengalihkan penyewaan rumah kepada pihak ketiga. Nah, ini seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam pasal surat perjanjian sewa menyewa itu ada larangan bagi yang menyewa untuk tidak mengubah bentuk rumah atau mengalihkannya kepada pihak yang ketiga. Pasal 6. Di dalam pasal 6, di sini pihak kedua berkewajiban untuk memelihara rumah serta membayar rekening listrik dan telepon selama menempati rumah yang disewa sesuai dengan perjanjian. Tadi memelihara rumahnya seperti apa misalnya? Ya, harus bersih, menjaga kebersihan, setiap bulan harus membayar telepon dan sebagainya. Kemudian pada pasal 7, pihak ke-1 berkewajiban mengadakan perbaikan yang sifatnya besar, kemudian membayar PBB untuk tahun yang sedang berjalan. Jadi kalau tahun 2005, maka yang berkewajiban untuk membayar PBB adalah pihak yang pertama. Kemudian pasal yang terakhir, pasal ke-8. Pasal ke-8 ini berisi bahwa pihak kedua berkewajiban mengembalikan rumah yang disewa seperti keadaan semula jika masa sewa sudah habis waktunya. Jadi dipertegas di dalam pasal 8 bahwa pihak kedua berkewajiban untuk mengembalikan rumah yang disewa itu seperti keadaan semula. Kemudian dibuat di mana surat perjanjian ini dibuat, tuliskan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Pihak kedua tanda tangan dan nama, pihak ke-1 sama membubuhkan tanda tangan dan nama, kemudian ada saksi-saksi. Saksi 1 dan saksi yang kedua. Bagaimana anak-anak di rumah? Apakah kalian sudah memahami tentang pembuatan surat perjanjian sewa menyewa? Sebelum kita jeda, Ibu mengharapkan agar kalian bisa membuat ringkasannya kembali, apa-apa saja pasal-pasal yang ada di dalam surat perjanjian. Baik itu surat perjanjian jual beli, surat perjanjian sewa menyewa, atau pada surat yang di awal yang kita bahas yaitu surat kuasa. Kita kembali nanti setelah jeda yang berikut ini. Baik anak-anak di rumah, setelah tadi kita jeda sejenak, kita kembali lagi pada pembicaraan kita kali ini, yaitu tentang surat kuasa dan surat perjanjian. Kalian masih ingat apa saja yang tadi sudah kita bicarakan? Bagus. Sekarang untuk mempertajam apa yang sudah kita bicarakan, kita berlatih dengan soal. Soal-soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal yang pernah keluar pada ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal itu satu persatu. Soal yang pertama, coba kalian cermati bunyi kalimatnya bagaimana. Semua hal yang tertulis di bawah ini harus dicantumkan dalam surat kuasa, kecuali A. Nama,
alamat, umur, pekerjaan, dan nomor KTP pihak yang memberi kuasa. B. Nama, alamat, umur, pekerjaan, dan nomor KTP pihak yang diberi kuasa. C. Gelar dan susunan keluarga yang diberi kuasa. D. Lamanya surat kuasa berlaku. E. Urusan yang harus diselesaikan. Nah, kita tadi sudah sama-sama mengetahui opsi jawabannya. Sekarang mari kita tentukan mana jawaban yang paling tepat. Kita lihat kembali soalnya ya. Semua hal yang tertulis di bawah ini harus dicantumkan dalam surat kuasa, kecuali. Kalau kecuali berarti ada satu yang tidak harus dicantumkan di dalam surat kuasa. Apakah A? Jawaban A, kita lihat jawaban A, nama, alamat, umur, pekerjaan, dan nomor KTP pihak yang memberi kuasa. Ini kalian sudah tahu. Kalau data ini itu harus dicantumkan di dalam surat kuasa. Berarti jawaban A itu adalah yang benar. Kemudian B. Nama, alamat, umur, pekerjaan, dan nomor KTP pihak yang diberi kuasa. Ini juga yang harus ada di dalam surat kuasa. C. Gelar dan susunan keluarga yang diberi kuasa. Kalian ingat, apakah di dalam surat kuasa itu identitas yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa di dalam mencantumkan namanya boleh menggunakan gelar? Boleh saja, tidak menjadi persoalan. Ya, gelar itu boleh dicantumkan. Tetapi sekarang kita lihat kalimat selanjutnya. Kemudian ada susunan keluarga yang diberi kuasa. Apakah di dalam surat kuasa itu kita juga harus mencantumkan susunan keluarga? Ada? Bagus sekali. Di dalam surat keluarga kita tidak perlu mencantumkan susunan keluarga yang diberi kuasa. Jadi kalian sudah tahu kalau pertanyaan tadi jawabannya adalah C. Karena kalau kita melihat jawaban D, lamanya surat kuasa berlaku. Di dalam surat kuasa kita boleh mencantumkan berapa lama surat kuasa itu berlaku. Kemudian yang sudah pasti di dalam surat kuasa itu adalah adanya urusan yang harus diselesaikan. Jadi untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah C. Sekarang kita lihat apakah betul pembahasannya yang kita bicarakan tadi? Bahwa di dalam surat kuasa tidak perlu dicantumkan susunan keluarga baik dari pihak yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa. Sehingga opsi jawaban yang betul adalah C. Sudah paham kalian? Mudah bukan untuk memahami soal-soal tentang surat kuasa? Mudah-mudahan ya. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Soal yang kedua. Kalian perhatikan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan penjelasan tentang surat kuasa, kecuali A. Ditulis di atas kertas bermaterai. B. Memuat identitas pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. C. Adanya batas kewenangan bagi yang diberi kuasa. D. Jika dipandang perlu dapat disahkan notaris. E. Perlu menggunakan alamat yang dituju. Kalian tahu jawabannya? Kita lihat kembali, mana pernyataan yang bukan merupakan penjelasan tentang surat kuasa. Apakah A? Surat kuasa itu ditulis di atas kertas bermeterai? Betul.
Surat kuasa harus ditulis di atas kertas bermeterai. Berarti ini pernyataan yang menjelaskan tentang surat kuasa. Kemudian B, memuat identitas pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. Betul sekali bahwa di dalam surat kuasa itu harus ada identitas pemberi kuasa dan yang diberi kuasa. C, apakah di dalam surat kuasa ada batas kewenangan bagi yang diberi kuasa? Masih ingat kalian? Bagus sekali. Bahwa di dalam surat kuasa itu ada batas kewenangan. Sampai seberapa jauh yang diberi kuasa itu diperkenankan. Kemudian di dalam surat kuasa, kalau memang diperlukan, kita juga boleh minta atau untuk disahkan oleh pihak notaris. Berarti kalau A, B, C, D itu semua pernyataan yang ada di dalam surat kuasa, sudah tentu kalian bisa mengetahui kalau jawabannya itu adalah E. Dalam surat kuasa tidak perlu menggunakan alamat yang dituju. Tidak seperti surat-surat biasa yang kita buat. Untuk siapa surat itu? Di dalam surat kuasa itu tidak perlu menggunakan alamat yang dituju. Sekarang kita lihat pembahasannya, apakah benar seperti itu? Ya, dalam surat kuasa tidak perlu menggunakan alamat yang dituju. Berarti jawabannya adalah E. Sudah 2 soal yang kita bahas. Sekarang kita beranjak ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Kalian simak, kalian perhatikan soal nomor 3. Dalam surat perjanjian, hal yang tidak perlu dicantumkan adalah, kalau tadi surat kuasa, sekarang ingat-ingat apa saja yang tidak perlu dicantumkan dalam surat perjanjian. Ya, apakah A, alasan pembuatan surat perjanjian? Apakah ada? Kalau kita akan membuat surat perjanjian ada alasan. Kemudian B, nama pihak yang mengadakan perjanjian. C, nama-nama orang yang dijadikan saksi. D, hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian. E, tempat dan tanggal pembuatan. Coba, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Apakah di dalam surat perjanjian itu harus ada tempat dan tanggal pembuatan? Pasti. Kapan, di mana surat perjanjian itu dibuat, dan tanggal berapa? Apakah ada hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian? Masih ingat? Hak dan kewajiban masing-masing pihak? Pihak satu apa kewajibannya, pihak kedua apa kewajibannya? Ada, berarti jawaban D. Kemudian apakah di dalam surat perjanjian itu ada orang-orang yang dijadikan saksi? Betul sekali, berarti jawaban C juga ada. Kemudian B, apakah ada nama pihak yang mengadakan perjanjian? Sudah pasti, siapa saja yang mengadakan perjanjian, kedua belah pihak itu namanya harus dicantumkan. Dan apakah di dalam surat perjanjian itu ada alasan mengapa surat perjanjian itu dibuat? Ada tidak? Sudah pasti di perjanjian yang tidak perlu dicantumkan adalah A, alasan pembuatan surat perjanjian. Agar kalian lebih paham, lebih mantap pemahamannya, kita lihat pembahasannya. Berarti hal yang tidak perlu dicantumkan dalam surat perjanjian adalah alasan pembuatan surat perjanjian. Untuk apa surat perjanjian itu dibuat? Itu tidak perlu dikemukakan. Berarti opsi jawabannya adalah A. Semakin mudah bukan? Baik, kita beranjak ke soal selanjutnya. Yang keempat. Ya. Soal yang keempat, semua keterangan tentang surat perjanjian di bawah ini benar, kecuali, masih ingat? Kalau kecuali berarti hanya satu yang salah. Ada 4 bagian yang benar yang menjelaskan tentang surat perjanjian. A,
Surat perjanjian harus ditulis di atas kertas bermaterai. B. Surat perjanjian jual beli tanah disahkan oleh notaris. C. Surat perjanjian jual beli rumah ditandatangani juga oleh saksi-saksi. D. Surat perjanjian di bawah tangan mencantumkan tanda tangan camat atau lurah. E. Surat perjanjian jual beli antara lain terdiri atas pasal-pasal tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Kalian sudah menemukan opsi mana yang menjadi jawaban pertanyaan ini? Apakah E. Surat perjanjian itu terdiri atas pasal-pasal tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli? Sudah tentu. Ya. Kemudian D, apakah dalam surat perjanjian di bawah tangan ini harus mencantumkan tanda tangan camat atau lurah? Kalian masih ingat yang dimaksud dengan perjanjian di bawah tangan pada awal pembicaraan kita? Apa itu perjanjian di bawah tangan? Tadi kita sudah membicarakan kalau perjanjian di bawah tangan itu artinya perjanjian yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dan pihak yang kedua. Tidak ada pejabat yang mengetahui perjanjian tersebut. Pejabat itu misalnya notaris atau camat, bisa juga lurah. Ya, jadi kalau kita mengadakan perjanjian di bawah tangan, kita tidak perlu meminta tanda tangan atau mereka menjadi saksi. Ya, berarti sudah tahu kalau jawabannya adalah D. Kemudian berarti jawaban A betul, harus ditulis di atas kertas bermeterai. Kemudian surat perjanjian beli tanah disahkan oleh notaris dan surat perjanjian jual beli rumah ditandai juga oleh saksi-saksi. Gimana? Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ya, pembahasannya kita bicarakan dulu sejenak. Surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan tidak mencantumkan tanda tangan camat atau lurah karena perjanjian tersebut tidak diketahui atau tidak disahkan oleh pejabat tersebut. Berarti kunci jawabannya adalah D, ya. Sekarang kita beranjak ke soal yang kelima. Kembali kita menanyakan yang tidak perlu. Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam surat perjanjian jual beli tanah adalah apakah A. Luas tanah, B. Harga satuan, C. Cara pembayaran, D. Siapa yang menanggung beban balik nama, E. Disahkan pejabat camat setempat. Yang mana yang tidak perlu dicantumkan? Ya, luas tanah dicantumkan? Iya. Harga satuan? Apakah harga satuan harus dicantumkan? Yang tercantum di dalam surat perjanjian itu apa? Bukan harga satuan, tetapi harga secara keseluruhan. Berarti untuk soal nomor 5, jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya, ya. Bukan harga satuan, tetapi harga per meter boleh atau harga secara keseluruhan. Jawabannya adalah B. Ya. Untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang surat perjanjian dan untuk memudahkan, kita lihat soal selanjutnya. Soal yang ke-6. Surat perjanjian jual beli berisi hal-hal berikut. Kecuali, ingat tentang surat perjanjian jual beli. Apakah A. Mencantumkan identitas penjual dan pembeli, B. Objek yang diperjualbelikan, C. Harga dan cara sumber dana untuk membayar, E. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Nah, tentunya kalian setelah 5 soal kita bahas bersama, pengetahuan kalian semakin baik, kalian lebih mudah untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira ini untuk pertanyaan ini jawabannya yang mana? Kecuali, betul sekali. Sumber dana untuk membayar. Jadi di dalam surat perjanjian jual beli ada A, ada B, ada C, ada E, yang tidak ada itu adalah D.
Sumber dananya dari mana untuk membayar? Tidak perlu dicantumkan, ya. Ya, sumber dana untuk membayar objek yang dibeli tidak perlu dicantumkan. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Di antara hal-hal berikut yang tidak perlu dicantumkan dalam surat perjanjian jual beli ialah A. Nama barang yang diperjualbelikan, B. Harga barang yang diperjualbelikan, C. Bila mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli, D. Bagaimana pembayaran harus dilakukan oleh pembeli kepada penjual, E. Bila mana dilakukan penyelesaian di pengadilan. Nah, anak-anak, perlu tidak nih kita kalau ada masalah tentang tentang dalam hal perjanjian ini, kalau misalnya kita memilih opsi E, bila mana dilakukan penyelesaian di pengadilan. Tadi kita sama-sama sudah membahas kalau di dalam kita mengadakan perjanjian, maka kita tidak perlu mengemukakan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan kalau ada masalah. Jadi kunci jawabannya adalah E. Ya? Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi saran ibu agar kalian menguasai materi surat kuasa, surat perjanjian, maka kalian harus mengingat apa saja yang harus ada di dalam surat kuasa. Sudah tentu ada identitas yang memberi kuasa, identitas yang diberi kuasa, ada persoalan, kemudian yang harus diselesaikan, ada tanda tangan kedua belah pihak, ya. Kemudian kalau kita membicarakan surat perjanjian, jelas harus dibuat di atas kertas bersegel, dan surat perjanjian ini manfaatnya untuk apa saja yang harus ada di sana. Pesan ibu, rajin-rajinlah untuk melihat soal yang sudah ada, mencari mana jawaban yang paling tepat, insya Allah sukses menanti kalian. Sekian saja perjumpaan kita pada episode kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Pesan ibu, kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Sampai jumpa.